Dorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Jogja TV? Mudah-mudahan sehat semua. Saya Vira Maya kembali hadir ke hadapan Anda hari ini. Kita ada di jam 1 siang sampai dengan kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan berbicara banyak hal nih. Hari ini nggak ada yang ganteng semuanya, cantik-cantik lah ya. Perempuan semua hari ini. Dan kita hari ini akan berbincang mengenai perempuan. Iya, di mana lagi kalau bukan dalam bincang hari ini. Perempuan dalam hal apa sih yang mau kita omongin di sini? Perempuan dalam hal berpolitik. Jadi bagaimana keterwakilan perempuan dalam politik, bagaimana keterwakilan perempuan dalam parlemen, di mana sebenarnya sudah ada undang-undangnya gitu ya, sudah ada aturannya gitu. Perempuan tuh harusnya keterwakilannya sekian persen gitu. Tapi yang terjadi saat ini seperti apa? Yang mungkin saat mencalonkan bisa jadi itu memenuhi kuota ya, tapi begitu sudah menjadi anggota legislatif, ternyata tidak memenuhi kuota, jauh dari bayangan. Itu yang akan kita obrolin. Kenapa sih perempuan ini tidak tertarik atau mungkin tidak tertarik untuk memilih caleg-caleg perempuan? Ini nanti akan kita obrolkan. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami, silahkan nanti bisa Anda menelpon kami di line telepon 451 777. 451 777. Tapi sabar dulu ya, kita akan nanti buka sesi tanya jawab ini di sesi kedua, tiga, dan juga keempat. Di studio sudah hadir dua tamu-tamu saya yang kita siap nanti akan ngobrol-ngobrol seru terkait dengan strategi dan upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen menjelang pemilu tahun 2024. 2024 kan masih lama ya, tapi harus diomongin sekarang karena pendidikan politik untuk perempuan ini nggak bisa saat ini diberikan, besok menjadi nggak bisa ya, harus ada prosesnya. Yang pertama ada Ibu Sih Utami SIPMM, beliau adalah Kasubit Pendidikan Politik Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Bu Utami. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vira. Iya, terima kasih sudah hadir di sini. Ibu Utami di sela-sela kesibukan beliau ya, tadi semua kejar-kejaran lah, semua harus dapat gitu ya. Oke, kemudian yang di sebelah Ibu Sih Utami ada Ibu Novia Rukmi SIP MPD. Beliau adalah Sekretaris DPD KPPI Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini adalah Kaukus Perempuan Politik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Bu Novia? Baik, salam sehat Mbak. Salam sehat, ya, sehat dan bahagia, meningkatkan imun gitu ya. Oke, kalau pengen tahu itu KPPI apa? Ini adalah satu organisasi perempuan. Ya, perempuan yang dia kalau KPPI itu adalah semacam apa ya, kumpulan dari teman-teman aktivis perempuan partai politik gitu. Jadi kami yang memperjuangkan tentang hak-hak politik perempuan, termasuk di dalamnya juga kita melakukan advokasi kebijakan juga. Oh, I see. Baik. Nah, kalau di DIY sendiri berapa parpol sih sebenarnya sudah bergabung di KPPI? Nanti ya, sabar ya. Kita akan tanya-tanya lebih banyak lagi terkait dengan tema kita, tapi setelah kita saksikan video visual berikut ini. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Para leluhur berjuang, bergotong royong bersama demi keutuhan bangsa Indonesia. Mewariskan beragam budaya yang syarat akan makna dan tak lekang oleh waktu. Apapun, kalau dilakukan bersama-sama, yang sulit jadi terasa mudah, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Senyuman-senyuman kecil yang bertemu, menghangatkan kalbu. Berbagai rasa yang melebur menjadi satu, menciptakan kenangan indah yang tak pernah berlalu. Kisah-kisah yang bercerita, saling menguatkan, siap melangkah menyambut hari baru. Karena latar belakang tidak menjadi soal.
penting adalah berjalan beriringan, menebar kebaikan. Ya baik, itu adalah beberapa pesan-pesan yang sudah disampaikan dari Kesbang Pol ya. Apa ya, smooth banget ya, ada pendidikan politiknya di situ, ada sebenarnya tapi nggak begitu terlihat gitu ya. Ya hari ini akan kita obrolkan adalah terkait dengan perempuan kembali lagi. Jadi para perempuan, ayo siap-siap di depan kamera ya. Kamera apa? Kamera handphone. Nanti boleh menelpon kami, boleh nanya, boleh diskusi terkait dengan apapun yang ada hubungannya dengan strategi dan upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen menjelang pemilu tahun 2024. Masih lama ya Bu Utami ya, tapi kalau berbicara mengenai pendidikan memang harus dari dini gitu ya. Kalau menurut Bu Utami sendiri sejauh ini di daerah istimewa Yogyakarta, ini gambaran umumnya perempuan dalam berpolitik itu seperti apa Bu? Matur nuwun Mbak. Ya. Kira mungkin untuk perempuan dalam berpolitik di daerah istimewa Yogyakarta menika untuk keterwakilannya di DPRD masih belum mencapai 30%. Oke. Jadi untuk daerah istimewa Yogyakarta menika untuk DPRD masih sekitar 18%. Jadi masih jauh. Kemudian untuk yang kabupaten kota itu juga masih rata-rata masih antara 8 sampai 20-an%. Oke. Jadi masih Masing-masing kabupaten ya ini? Oke. Masing-masing kabupaten. Jadi masih kurang banyak. Jadi kami dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY memotivasi untuk sesuai dengan regulasi. Jadi ada keterwakilan perempuan di dalam parlemen menika setidaknya 30%. Oke. Itu tertulis ya di undang-undang itu ada ya? Ada. Jadi ketika partai politik mendaftarkan calon legislatifnya itu di situ dicantumkan memang harus 30% mengakomodir dari perempuan. Oke. Itu kalau tidak memenuhi itu tidak bisa menjadi kontestan dalam pemilu. Jadi artinya calegnya yang diajukan itu minimal 30. Perkara itu mau jadi semua atau enggak nanti nggak ngerti ya. Nah kalau misalnya jadi semua atau tidak, berarti gini, itu masalah calegnya ya. Ada nggak undang-undang yang mengatur bahwa caleg atau anggota legislatif yang sudah ya itu 30%? Ada nggak yang mengatur seperti itu? Kalau yang itu atasnya belum ada ya? Baru calonnya dulu. Calonnya. Baru calon. Artinya kalau itu ada kan berarti yang dicalonkannya tidak 30% ya, harusnya lebih ya supaya ada. Oke, baik. Menurut Bu Tami kenapa sih Bu kok perempuan ini nggak bisa, misalnya ini ada 45% gitu yang dicalonkan gitu. Yang kesaring cuma 18, cuma 20 gitu. Ini kemungkinan banyak faktor yang mempengaruhi ya. Karena mungkin kesetaraan gender, jadi mungkin juga belum begitu terakomodir. Jadi dan kultural, mungkin dari segi kultural ada tradisi, jadi kemungkinan perempuan menikah cuman istilahnya kalau dulu itu konco wingking ya. Jadi apa di depannya ya Bu? Ya. Belakang mulu. Makanya mungkin banyak juga mungkin dari segi agama mungkin ada yang masih meyakini kalau perempuan nggak bisa jadi pemimpin atau itu mungkin hal-hal seperti itu, atau mungkin karena langkah perempuan itu juga harus didukung oleh suami ya mungkin itu juga mungkin kadang suami kurang mengizinkan atau mungkin motivasi sendiri dari perempuan dalam berpolitik merasa kalau perempuan itu nggak kurang mempunyai kapasitas gitu. Berarti ini salah satu PR dan tugasnya dari Kesbang Pol ya untuk mendidikan itu ya. Oke, saya ke Bu Novia dulu. Bu Novia, kalau berbicara mengenai perempuan sebenarnya kesiapannya tuh sejauh mana sih? Saya pikir dengan calegnya yang sekitar 40-45% kan artinya mereka sudah siap ya untuk menjadi ini. Harusnya ketika dia mencalonkan diri itu harusnya sudah siap gitu. Cuma kan kita tidak bisa berbicara kesiapan itu kan tidak bisa dari diri sendiri Mbak. Ada faktor eksternal yang juga itu menentukan juga keterpilihan perempuan gitu. Jadi mungkin kemarin kan pragmatisme juga sangat luar biasa. Bagaimana politik uang begitu merajai gitu di masyarakat sehingga ada istilah NPWP gitu kan. Nomor piro wani piro seperti itu. Nah, itu kan juga padahal perempuan itu kan biasa berpikirnya kan mereka sangat sistematis ya, mereka harus berpikir kalkulasinya sangat luar biasa karena dia biasa
ngurusi urusan domestik, hitung-hitungan gitu ya. Menteri keluarga dan Menteri Keuangan juga di dalam keluarga. Jadi ketika dia berpikir ini adalah gambling gitu ya, ya mending buat kebutuhan keluarga. Itu mungkin salah satu yang menyebabkan juga perempuan menjaga jarak gitu ya di dalam politik. Walaupun juga banyak perempuan juga yang memang dia pengen hadir di sana karena memang dia ingin berjuang gitu. Tapi memang kembali lagi bahwa kadang-kadang permasalahan pragmatisme food buying itu sangat luar biasa, dan ini yang menjadikan kadang-kadang perempuan minggir. Kami pernah tahun 2000 Pileg 2014 kami melakukan semacam deklarasi gitu ya. Kami menyatakan bahwa perempuan di II menolak politik uang. Caleg perempuan di II menolak politik uang. Dan alhamdulillah tidak ada yang jadi, Mbak. Sama sekali Tidak ada yang jadi. Kami sudah deklarasi, kami sudah ada mengundang media gitu kan, tanda tangan fakta integritas gitu ya, bahwa kami tidak menolak politik uang, kami tidak melakukan praktek politik uang ketika kami bersosialisasi. Alhamdulillah belum jadi. Jadi memang harus berpolitik uang dulu baru jadi? Enggak juga. Tidak juga. Nanti Masyarakat harus dicerdaskan. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi. Sekali lagi kalau ngomongin soal yang satu ini, jangan banyak politik di politik lah ya. Tapi masyarakat yang harus dididik dan harus dicerdaskan supaya tidak NPWP. Nomor piro, wani piro gitu ya. Setelah yang satu ini kami akan kembali tetap bersama kami tentunya dalam bincang hari ini. Kamu kenapa toh, Hen? Pak Yono itu mau keluar negeri jam 1. Nah, tugasku belum aku kumpulin nih. Mas bro, wah kenapa ya wajah ada di kepala? Jelas banget. Wow, jago. Itu jago. Itu adalah kehidupan di dunia tanpa internet. Untunglah kita hidup di dunia yang berbeda. Dan di dunia kita ada IndiHome yang memberikan layanan internet cepat. Oke Mbak, baik. Segera saya kirim Mbak. Dengan IndiHome Fiber. Jangan UCTV, bisa di playback 7 hari. Telepon puas dengan telepon rumah. IndiHome untuk Indonesia. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Baik, itu tadi ada informasi seputar kes Bang Pol ya, sekilas aja, tapi mudah-mudahan informasinya tersampaikan ke Anda. Dan Anda masih juga bersama kami tentunya dalam bincang hari ini. Kita sedang ada dalam tema strategi dan upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen menjelang pemilu tahun 2024. Tadi sempat terpotong untuk jeda iklan ya, saya sedang ngobrol sama Bu Novia ini terkait dengan perempuan ini kenapa nggak bisa
nggak bisa banyak ada di partai. Calegnya mungkin bisa 45%, tapi kalau yang terpilih menurut Bu 18% di DIY ya. Di DIY. Itu kalau seluruhnya di pusat itu ada 25% ya. Kalau di DIY memang 18% itu Iya, lalu. jadi biasanya semakin turun levelnya itu biasanya semakin kecil keterwakilannya. Jadi kalau di pusat itu sekitar 21%, 20 atau 21% gitu di DPR RI. Kemudian kalau di DIY itu hanya 18%. Kemudian di kabupaten kota ya itu tadi kisarannya. Ada yang 8% juga. Iya, itu di Bantul. Oh ya, 8%, iya. 4. padahal itu waktu dia jadi maksudnya untuk calegnya itu lebih ya dari Sudah 30%. Iya. terpenuhi, iya. Cuma nanti jadinya hanya segitu. Nah, kira-kira apa yang ingin disampaikan masyarakat sekarang gini? Yang ada di legislatif itu perempuan hanya 8% gitu ya. 18%. 18%. Yang 80 sekian persen semuanya laki-laki gitu. Ini kan pengaruh juga sama kebijakan yang diambil ya. Iya. Jadi harus seperti apa nih mereka untuk bisa ikut andil dalam berpolitik? Tidak harus gabung jadi parpol gitu loh maksudnya. Memang kalau kita bicara tentang paralel antara jumlah keterwakilan dengan output yang dihasilkan di kebijakan itu kan sebenarnya sangat relevan gitu. Cuma kan permasalahan karena jumlahnya sedikit juga kadang-kadang permasalahannya nanti akan berdampak pada permasalahan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya gitu. Jadi kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus stunting, kemudian lama pendidikan anak gitu, kesenjangan pendidikan, kemudian masalah kesehatan. Itu kan masalah-masalah yang erat dengan perempuan gitu ya. Tapi karena yang mewakili hanya 18%. Nah, ini kadang-kadang juga akan ya khawatir nih masalahnya akan semakin banyak juga gitu. Jadi kita berharap sih kalau misalnya keterwakilan perempuannya semakin banyak, setidaknya nanti kan negosiasi dan advokasi kebijakan di internal teman-teman legislator kan juga akan lebih mudah gitu. Tapi kembali lagi kalau hanya 10 perempuan dibandingkan dengan ada berapa 45 laki-laki dalam voting pun juga jelas kalah kan? Iya, betul. Kecuali laki-laki itu mendukung perempuan ya kan? Oke, untuk Anda pemirsa yang ada di rumah silahkan yang merasa ingin ngobrol juga terkait dengan ini kira-kira gimana ya supaya ada upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen menjelang pemilu tahun 2024. Kadang-kadang juga Anda merasa kalau misalnya pas buka kertas suara, yang pertama dilihat pasti kan dari nomor 1 ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke bawah gitu. Dan kadang-kadang yang ada di nomor 1 itu jarang sekali perempuan. Bahkan kemarin saya nggak ngelihat ada perempuan. Benar nggak Bu? Ada juga sih. Ada juga ya. Saya nggak lihat berarti. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah karena hanya merasa ini laki-laki itu memang yang pantas untuk sebagai pimpinan gitu ya? Kenapa sih? Apakah itu kebijakan masing-masing partai atau seperti apa? Memang gini, regulasi itu kan hanya bersifat super sistem. Jadi di antara 3 itu ada perempuan 1. Entah itu di nomor 2 atau nomor 3 atau mungkin di nomor 1 gitu. Jadi bisa di nomor 1, 2 atau 3. Tapi gitu. tidak banyak ya di nomor 1 ini ya? Sedikit. Sama aja bilang tidak banyak sama sedikit. Saya menegaskan Oke. Tetapi sebenarnya kalau dari keterpilihan itu kadang itu tadi 60% itu kalau orang pada posisi nomor 1 itu biasanya akan terpilih. Nah, ini yang menjadi problem juga sebenarnya teman-teman perempuan ketika dia nyalek itu untuk berjuang di nomor 1 itu juga luar biasa, sehingga sebenarnya kami lagi melakukan tentang affirmative action kepada partai yang ini sebenarnya kami dorong nanti menuju roadmap KPPI keterwakilan minimal 30% perempuan ini salah satunya kami nanti akan roadshow ke partai-partai. Oke. Jadi bagaimana sih nanti perempuan itu ditempatkan nomor 1 lagi? Setidaknya 30% double, kami nggak minta 50% tapi 30% double itu ada perempuannya di nomor 1 gitu. Nah, ini sebenarnya yang kami dorong juga di samping nanti juga kita melakukan peningkatan kapasitas teman-teman sendiri gitu. Dan permasalahan penempatan nomor 1 nomor urut itu di dalam pencalekan itu memang semuanya tergantung dari partai. Ketika regulasi hanya menempatkan di antara 3 itu ada perempuan 1 gitu, artinya itu kan kewenangan ada di dalam partai. Mau ditempatkan di nomor 1, 2 atau 3 ada di dalam partai. Nah, ini yang sebenarnya juga problem dari teman-teman perempuan sendiri karena kita tahu bahwa politik sangat maskulin ya, sehingga ketika jadi yang feminin agak-agak dipinggirin. Gitu. Jadi bicara politik sekarang ini politik formal saat ini memang sangat maskulin sekali. Jadi perempuan hanya ditempatkan ketika dibutuhkan pada saat pencalekan dan memang tadi disampaikan Bu Utami harus 30%
dalam pencalekan harus ada perempuannya, perempuan pada dicari nih. Iya, iya. Ini cukup di 30% aja, perkara nanti mau dipilih dapat 8% bodo amat gitu ya. Nah, ini yang harus dilupakan kayaknya Bu Utami ya. Tadi Bu Novia sudah sempat menyampaikan akan ada roadshow nih kalau bisa ke partai-partai. Gandeng lah Kesbangpol gitu ya. Seperti apa nanti proses pendidikannya? Ada gambaran nggak Bu untuk mereka perempuan? Mau apa sih istilahnya? Meningkatkan kapasitasnya, kualitas ya. Ke depan kita karena memang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mereka mempunyai ketugasan dalam bidang politik. Jadi dan di dalamnya ada tupoksi untuk pendidikan politik. Pendidikan politik sebenarnya kami prioritaskan untuk 3 elemen masyarakat. Jadi ada yang untuk kelompok perempuan, kemudian ada kelompok difabel, karena memang selama ini difabel untuk tingkat partisipasinya juga masih rendah, masih sekitar 40%. Kemudian untuk pemilih pemula, jadi untuk adik-adik yang masih SMA dan mungkin yang belum tahu banyak politik. Jadi yang untuk kelompok perempuan kita memang puskan, kita motivasi untuk bisa mencapai 30%. Kemudian juga memberikan ke depan akan kita upayakan untuk kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas untuk perempuan. Contohnya seperti apa Bu yang sudah pernah dilakukan? Kalau yang sudah belum, kita sebatas kemarin itu masih sosialisasi. Gitu. Tapi ke depan kita akan rencanakan dalam bentuk kayak TOT pelatihan, nanti peningkatan kapasitas perempuan. Jadi perempuan agar bisa lebih percaya diri. Mungkin diberikan kemampuan untuk berkampanye seperti apa, kemudian literasi politik seperti apa, mungkin kemudian public speaking. Jadi mungkin ke depan kita akan lebih ke teknis agar perempuan itu punya kemampuan kapabilitas, kemudian bisa nanti ketika menyalonkan diri menjadi legislatif itu bisa terpilih. Upaya kami yang akan kita laksanakan ke depan ngeten. Itu siapa saja yang boleh ikut di sana? Di sana nanti kita ada organisasi perempuan. Jadi mungkin dari perempuan-perempuan partai bisa, dari organisasi perempuan bisa nanti untuk perempuan, semua perempuan mungkin yang sudah memenuhi aturan ya untuk bisa menyalonkan, tapi tetap tidak terlepas dari partai politik ya. Karena jadi itu kendaraan politik. Iya. Jadi dikhususkan untuk mereka-mereka yang memang sudah sudah ada di dalam partai, kemudian istilahnya diasah lagi gitu ya. Kemudian organisasi-organisasi. Jadi masyarakat umum tetap bisa ikut ya, asal dia ada organisasinya. Bisa. Baik. Itu rencananya mau kapan Bu? Ini kemungkinan di tahun 2022. Jadi karena memang pemilu itu sebenarnya masih di 2024 ya Mbak Fira. Tapi persiapan untuk menjelang pemilu itu sebenarnya kita sudah 20 bulan itu tahapan pemilu sudah kita akan dilaksanakan. Jadi kita persiapan ke sana memang harus jauh-jauh lebih awal. Jadi nanti biar apalagi yang 2024 itu ada pemilihan legislatif, pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian nanti di akhir tahun itu akan disusul dengan pemilihan kepala daerah serentak se-Indonesia. Jadi di tahun 2024 itu akan menjadi pesta demokrasi besar-besaran. Jadi di awal tahun mungkin sekitar Februari kalau nanti regulasinya sudah ditetapkan itu legislatif dan pilpres dan pilpres. Kemudian nanti di November itu pilkada. Jadi mungkin kerja yang luar biasa nanti dari KPU Bawaslu. Tapi mudah-mudahan jadi pesta rakyat beneran ya Bu. Iya. Jangan pestanya yang lain. Kesannya pesta rakyat tapi ternyata ending-endingnya rakyat juga yang dampaknya gitu ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa Kesbangpol, kemudian partai-partai, kemudian KPU ini kalau selesai pemilu selesai dia kerjaannya, padahal malah justru persiapan lagi untuk tahun-tahun berikutnya gitu ya. Oke, baik. Nanti kan kita lanjutkan lagi pemirsa. Untuk Anda yang masih ingin bergabung dengan kami silahkan di 451777 451777. Bagi Anda perempuan yang merasa wah ini sepertinya pas ini saya bisa memenuhi keterwakilan perempuan di parlemen tahun 2024. Mau memberikan masukan, mau memberikan saran, silakan. Seperti apa sih strategi dan upaya-upayanya? Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Bincang Hari Ini.
Perubahan ini tidak jatuh dari langit, namun reputasi yang dibangun puluhan tahun dengan tetap bertahan menjadi yang terbaik. MKO berubah yang biasa menjadi luar biasa. Bagi Anda yang menderita sakit ambeien atau wasir, segera berobat ke Enggal Dangan dari ambeien stadium 1, ambeien stadium 2, ambeien stadium 3, dan terakhir ambeien stadium 4. Dengan berobat ke Enggal Dangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. Anda masih bersama kami dan kita masih berbicara mengenai strategi dan upaya-upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen menjelang pemilu tahun 2024. Tadi sudah beberapa disampaikan bahwa ternyata upaya dari Kesbangpol ini dalam istilahnya pendidikan politik ke perempuan next di tahun 2022 banyak banget loh itu apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang sekarang memang bergelut di dunia politik kemudian organisasi bolehlah nanti bisa mengakses ya di Bu Utami. Itu caranya gimana Bu? Belum dibuka juga ya? Belum disosialisasikan juga ya untuk upaya-upaya itu tadi yang sudah Ibu sampaikan? Oh, itu nanti bentuknya sosialisasi Mbak Fira. Terus kemudian nanti juga sekarang karena era digitalisasi, itu nanti kita bisa lewat konten-konten iya. Seperti video-video tadi itu ya? Gitu. Selain untuk meningkatkan keterwakilan juga kita kan pendidikan politik juga secara umum kan untuk meningkatkan partisipasi pemilih karena terutama untuk anak-anak muda itu juga sekarang ini banyak yang apatis terhadap politik karena banyak berita hoax yang tersebar banyak berita hoax yang tersebar generasi muda itu mungkin belum memahami atau mengetahui literasi politik yang sesungguhnya jadi masih menerima informasi atau mungkin banyak info-info yang kaitan dengan penangkapan KPK atau apa OTT atau apa penyalahgunaan wewenang. Jadi merasa politik itu hal yang buruk gitu. Nah ini juga PR lagi nih untuk teman-teman di Kesbangpol dan juga teman-teman yang bekerja sama dengan Kesbangpol. Saya ke Bu Novia dulu nih. Kalau tadi sudah beberapa tantangan sudah disampaikan ya. Ada lagi nggak sih tantangan perempuan dalam berpolitik? Kalau internal tadi sudah banyak disampaikan Bu Tami ya. Sebenarnya kami melihat lebih pada eksternal gitu ya. Karena tadi internal sudah, jadi eksternal itu biasanya pada sistem politik. Sistem politik dengan sistem yang istilahnya suara terbanyak dengan sistem terbuka seperti ini memang kadang-kadang menjadikan politik itu pemilu itu menjadi sangat kapital gitu. Jadi siapa yang pemegang istilahnya kapital besar, dia mungkin bisa memberi suara gitu. Itu yang pertama. Kemudian jadi istilahnya caleg itu langsung dilempar ke masyarakat gitu. Tetapi kewenangan partai itu kan sebenarnya ada bagaimana dia bisa mengkandidasi calegnya itu. Oh ini loh yang layak disodorkan. Tetapi kembali lagi karena sekarang sangat pragmatis tadi, NPWP tadi yang ini. Kadang-kadang juga partai berpikirnya, aduh nanti kalau ini dia punya kapasitas, punya kompetensi, tapi nggak punya uang. Nah seperti ini juga menjadi satu hal yang dilema juga gitu. Jadi memang sistemnya sekarang ini juga sistem yang mungkin sangat kapitalis sekali gitu. Jadi membuka ruang pasar yang sangat bebas sekali gitu. Kemudian yang kedua juga istilahnya di masyarakat sendiri tadi yang sangat pragmatis itu sebenarnya bisa kita ada pendidikan politik yang sebenarnya bisa kita lakukan ke masyarakat bahwa ini loh dampak politik uang. Kami pernah di 2016 kemarin
melakukan pendidikan politik di 35 kecamatan. Kebetulan itu segmentasinya para perempuan dan alhamdulillah saat itu ada output di mana teman-teman perempuan itu mereka siap untuk menjadi agen perubahan di wilayahnya. Bahkan kita dorong mereka untuk menjadi kebuduko, Bu RT, Bu RW, dan ada beberapa yang kemarin juga akhirnya menduduki posisi buduko seperti itu. Dan artinya bahwa ini bisa menjadi agen perubahan juga bagi teman-teman perempuan sebenarnya. Bagaimana mereka melakukan pendidikan politik kepada warganya. Karena kalau pada satu titik perempuan itu tidak hadir gitu ya, nanti yang terjadi tadi permasalahan juga akan permasalahan perempuan, permasalahan anak akan diangkat lah. Betul sekali. Dan kemudian kami melihat juga sebenarnya juga ada peran media yang memang harus melihat bahwa sebenarnya ada loh kandidat perempuan yang cukup potensial. Karena selama ini ketika mohon maaf yang dilihat tuh dari yang didekatin oleh media sendiri biasanya anggota dewan laki-laki kayak gitu. Ada sisi lain perempuan yang mungkin dia punya kompeten yang itu bisa pendapatnya bisa disampaikan dan sebagainya lewat media, tapi kadang-kadang selalu angle yang diambil media itu adalah angle mohon maaf ketika kejadian Angelina Sondah gitu kan. Wah, heboh sekali jadi seolah-olah perempuan dan politik dalam pusaran korupsi. Wah, itu udah luar biasa, itu tantangan bagi perempuan. Kami sedang mengupayakan bagaimana perempuan itu bersih berpolitik, tapi kemudian dihantam itu dengan kapitalisasi media yang luar biasa. Akhirnya padahal laki-laki yang berpolitik dan ternyata ditangkap KPK juga banyak. Tapi tidak di blow up seperti itu ya. Angle-nya kalau mungkin perempuan sangat nggak tahu ya, sangat menarik, mungkin ya, seksis gitu, mungkin ya. Dalam berpolitik pun dianggap seksi jadinya gimana gitu. Bukan dilihat dari kapasitas. Oh, saya tuh anggota legislatif perempuan itu karena dia bisa bersuara, bisa speak up, bisa mempengaruhi keadaan, bisa istilahnya bisa berkontribusi gitu. Tapi yang dilihat kadang tasnya apa ya? Tapi kadang-kadang kalau perempuan ada yang memang seperti itu, laki-laki takut, Bu. Makanya apa yang dilakukan adalah harus, nggak ngerti ya dengan politik-politik mereka, saya nggak ngerti ya. Ini boleh ya ngomongin soal perempuan begini ya? Loh, supaya ini ada kesadaran lah untuk berpolitik satu. Tidak hanya untuk mereka-mereka yang memang berpolitik, tapi yang para pemilihnya ini ya. Jadi keterwakilannya tuh calegnya itu sudah banyak sebenarnya. Tapi kenapa begitu kepilih kok akhirnya sekian gitu? Ada beberapa teman-teman saya yang memang dia ada di beberapa partai politik sudah bisa memetakan bahwa suara akan sekian. Pada hari H semua berbalik. Ya karena NPWP itu tadi, Bu. Emang ya. Gitu. Itu yang terjadi di Bang. Jadi kemarin di 2019 kemarin banyak cerita teman-teman yang nyalek itu mereka terhempaskan berapa angka nol di belakang. Padahal sudah bisa melihat loh berapa suaranya. Nah, itulah perempuan ya, sudah bisa melihat suaranya sekian suaranya. Dan itu karena last minute kadang-kadang itu tadi mungkin ada serangan fajar dan sebagainya, yang itu juga akhirnya menjadikan satu tantangan tersendiri bagi teman-teman perempuan. Jadi mereka sudah membina luar biasa, bahkan yang incumbent pun dia sudah membina luar biasa juga mental juga gitu. Jadi mungkin yang diingat masyarakat adalah last minute. Yes, sepertinya itu. Apa kita harus ikut dalam last minute itu? Jangan ya. Proses pendidikan politik itu harus sustain. Jadi harus berkelanjutan, berkesinambungan gitu, nggak bisa. Kalau kita pengen merubah situasi seperti ini itu tidak bisa dalam waktu sekejap. Tapi itu harus terus-menerus. Oke. Jadi para perempuan terima duitnya, jangan pilih orangnya. Pilih visi misinya. Pilih kompetensi. Kalau dia mau serangan fajar, terima aja duitnya, jangan pilih orangnya. Kan itu udah kelihatan kan kalau berarti dia melakukan itu, ini ada apa-apa. Kalau bisa uangnya juga jangan diterima. Oh gitu ya. Nah, pendidikan politik nih sekarang kepada para pemilih. Kalau tadi kan sudah ke caleg-calegnya gitu ya. Ini seperti apa harusnya? Apalagi kita ngomongin perempuan pemilih pemula. Aduh, lebih berat kayaknya, Bu. Iya. Udah perempuan, dia pemilih pemula pula. Iya. Sebenarnya kita sudah mengupayakan untuk pendidikan politik, bekerja sama dengan KPU, Bawaslu. Jadi menggandeng teman-teman itu dari LSM juga, jadi yang tentang sadar pemilu, kemudian tentang yang politiknya itu dari ormas-ormas. Jadi kita berupaya, jadi memberikan pendidikan politik terutama untuk teman-teman pemilih pemula, mereka untuk tidak mau menerima politik uang. Jadi kita kampanyekan kepada teman-teman itu ketika kita melakukan pendidikan politik, jadi politik uang itu hal-hal yang itu secara agama juga
tidak dibenarkan. Kemudian kita juga akan terikat seperti terikat dengan kontrak 5 tahun. Iya. Kita ketika menerima uang 50.000 atau 100.000, kita suara kita kayak digade dengan uang senilai 100.000 yang kemudian itu akan berdampak 5 tahun. Iya. Kalau dinilai dari rupiahnya, jadi itu cuma per hari berapa rupiah? Iya. Dan kita ketika nanti yang terpilih yang mengasih uang menika untuk ketika dia menyalahgunakan wewenang, dia korupsi, itu kita kalau sudah menerima itu kita nggak bisa bersuara. Jadi suara kita benar-benar tergadai. Jadi mungkin untuk masyarakat secara umum mohon untuk tidak mau menerima politik uang mereka. Jadi hal ini yang mungkin akan kita selalu kampanyekan bersama KPU, Bawaslu ke depan, dan ormas-ormas yang tentang politik ngeten bisa lah. Sebenarnya kita dari Bawaslu sudah mencanangkan ada desa anti politik uang, Mbak Fira. Jadi mungkin bisa dimulai dari hal-hal kecil, dari mungkin dari generasi muda biasanya yang melakukan aksi pergerakan ngeten, adanya kepengen ada perubahan. Jadi seperti yang dilaksanakan di Desa Murtigading sebagai desa yang sudah mengkampanyekan anti politik uang, itu di sana sudah seperti melakukan kayak perjanjian atau deklarasi. Jadi seluruh masyarakat itu tidak mau menerima politik uang. Jadi hal-hal dari kecil ngeten mungkin bisa dibangun. Kita kemudian kampanyekan untuk desa-desa yang lain. Jadi ketika ada aksi yang bergerak untuk aksi perubahan ke keadaannya lebih baik, mungkin kita akan tularkan, mencoba untuk menggandeng teman-teman yang memang fokus pada perubahan yang lebih baik. Baik. Nah, kalau begini kan berarti masyarakat harus lebih cerdas lah. Gimana dia harus memilih calonnya yang nanti akan duduk di parlemen atau di DPRD di daerah, di kabupaten atau di provinsi. Caranya tuh gimana sih supaya kita ngerti gitu loh. Kan banyak ya, entah itu dia lewat WhatsApp lah, lewat apalah. Nah, ini caranya dia tahu tuh gimana gitu. Kita akan tahu setelah yang satu ini seperti apa selengkapnya. Masih ada satu sesi untuk Anda yang masih bergabung dengan kami di 451777. Kami akan buka kesempatannya nanti setelah jeda berikut. Kami akan segera kembali. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Oke,
Oke, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan lagi strategi dan upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen menjelang pemilu tahun 2024 ya. Tadi sudah sempat kita obrolin banyak hal dan sekarang nih saya pengen ngerti kira-kira ini sebagai pemilih, sebagai perempuan pemilih, kemudian perempuan pemilih pemula, apa yang harus mereka lakukan supaya nggak salah milih calon, ya kan? Kalau misalnya kan di situ calonnya banyak banget ya, bahkan satu partai itu bisa sampai berapa, apalagi kemarin pemilu ya presiden, ya milih mumet loh, ada 3 kertas suaranya besar lagi. Itu dia. Kayak di situ foto-foto semua banyak. Nah, seperti apa dan bagaimana mereka bisa memilih bahwa oh ini visi misinya pas nih. Oh, ini orangnya kualitas nih gitu. Seperti apa? Mereka harus melakukan apa gitu? Kalau kami sih biasanya mengajak masyarakat untuk men-tracking. Jadi melihat rekam jejak daripada kandidat tersebut. Jadi di dapil kan bisa dilihat nih kandidatnya siapa aja gitu ya. Kemudian dilihat misalnya setiap orang pasti punya media sosial. Zaman gini nggak punya media sosial kayaknya kok kubdet gitu ya. Jadi dari sana kan bisa diketik nih namanya siapa gitu kan. Terus kemudian nanti aktivitasnya seperti apa. Nanti dari fotonya bisa kelihatan bagaimana keluarganya. Apakah dia termasuk pelaku kekerasan terhadap perempuan? Apakah dia juga bandar narkoba misalnya, penjudi dan sebagainya. Itu mungkin bisa dilihat dari sana. Ada mungkin link-link yang juga mendukung istilahnya bagaimana tentang personality daripada kandidat tersebut. Kemudian bisa juga dilihat dari pendidikannya. Jadi sebenarnya media sosial itu kan sebenarnya area yang bisa diakses semua orang dan kita bisa sebenarnya melihat dari sana gitu. Jadi masyarakat harus kepo gitu ya? Kepo, Mbak. Kepo itu katanya dia akan cerdas gitu. Karena terus akhirnya jadi tahu banyak hal, banyak informasi. Jangan cuma ngepoin status tetangga ya. Jangan. Kepoin calegnya nanti. Calegnya nanti, oke. Dan apalagi sekarang era sudah digital, googling dengan nama itu aja udah keluar ya. Iya. Semakin dia sering nama muncul, berarti mungkin dia mempunyai aktivitas yang sangat banyak dan kita bisa melihat perspektif dia terhadap sesuatu bisa kita lihat. Misal kadang dia nulis tentang sesuatu di Facebooknya, oh ternyata dia mempunyai perspektif terhadap perempuan yang luar biasa, dia anti kekerasan kan bisa dilihat dari sana sebenarnya ketika dia menulis tanpa sadar sebenarnya kita bisa melihat perspektifnya. Oke, berarti para caleg ini dituntut untuk apa ya istilahnya, bukan pamer enggak, tapi apa kegiatan yang dia lakukan, dia harus aware dengan sosial media. Iya. Tapi kegiatan yang positif ya Mbak? Iya, yang positif. Iya, jangan piknik doang yang di-upload gitu. Makan-makan, foto makanan jangan. Jadi itu termasuk dalam pendidikan politik juga ya untuk mereka yang ada di dalam partai ya? Menurut saya itu satu hal yang bisa kita ini kan ya, jadikan masyarakat bisa melihat itu bagian daripada pendidikan politik untuk melihat kandidat caleg itu gitu. Oke, baik. Nah, kalau untuk pendidikannya seperti ini Bu, upaya-upaya ini mungkin tahun 2022 bisa disampaikan juga nih ke mereka-mereka calon-calon yang akan nantinya mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Harus melek media sosial, kalau punya kegiatan di-upload itu mungkin bisa jadi masukan kali. Bisa juga nanti akan jadi masukan untuk dalam rangka pendidikan politik. Iya. Media branding nanti. Iya, betul. Masuknya ke sana ya. Kalau di lapangan sendiri yang selama ini ditemuin sama Bu Novia itu terkait dengan ini tadi, NPWP itu tadi ya. Dia sudah milih, ternyata calonnya ternyata cuma begini gitu. Saya cuma dibeli. Pernah nggak mereka terus akhirnya merasa kecewa atau gimana, curhat gitu? Banyak. Terus akhirnya apa yang terjadi? Apakah mereka terus membentuk satu perkumpulan? Ayo kita deklarasikan supaya kita anti money politik gitu. Mungkin nggak dipilih lagi berikutnya. Waduh, bahaya. Sebenarnya bisa ini sih. Ada semacam istilahnya ketika dia memilih yang dilalahnya salah gitu ya. Itu sebenarnya juga masyarakat itu sebenarnya kan juga cerdas gitu ya. Cerdas dan pragmatis juga. Cerdasnya mungkin gini, ketika dia ini kok nggak pernah datang lagi ya gitu. Anggota dewannya tuh nggak pernah dulu udah kita pilih dengan janji-janji manis gitu. Kok nggak datang lagi ya? Itu nanti mungkin ada sanksi sosial dari teman-teman di bawah gitu, dari masyarakat. Udah nanti nggak usah dipilih lagi gitu. Sebenarnya kami tuh ingin Mbak ada semacam kayak semacam ombudsman-nya untuk teman-teman legislator gitu. Asing banget kayaknya gitu. Jadi ketika dia kinerjanya bisa dilihat, dia cukup bisa speak up nggak ketika di legislator gitu, menjadi legislator. Kemudian bagaimana kemudian ketika keperpihakannya bisa dilihat, kehadirannya juga bisa dilihat. Itu sebenarnya kalau bisa disampaikan ke masyarakat, masyarakat juga aware ternyata kemarin itu yang itu kayak gini ya kinerjanya gitu. Ternyata dia tetap masih di masyarakat begitu ya? Iya, jadi harapannya kan ketika nanti misalnya ada semacam lembaga yang bisa mengawasi, karena kan masyarakat sebenarnya menurut saya punya
punya wewenang untuk ke sana karena dia dimandatkan oleh rakyat kan gitu loh. Cuma kadang-kadang siapa yang mengawasi legislator kan gitu pertanyaannya gitu. Ada badan kehormatan. Cuma kan sekarang kalau badan kehormatan itu kan sesama anggota dewan. Jeruk makan jeruk kan gitu. Iya, benar. Yang bisa melakukan nggak bisa objektif gitu. Iya. Jadi yang bisa melakukan sebenarnya masyarakat. Sebenarnya kita dorong nih masyarakat bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja legislator gitu. Jadi nanti ketika dia tidak bekerja dengan baik, sampaikan ke publish, oh ini si A si B nggak ini. Nah nanti masyarakat oh ya udah nggak usah dipilih next selanjutnya. Oke, baik. Nah mengenai keterwakilan perempuan, apa yang harus dilakukan oleh para caleg perempuan supaya dia bisa dia harus punya strategi apa sih gitu supaya bisa terpilih gitu, meskipun di nomor urutannya dia nggak ada di nomor 1 ataupun nomor 2 gitu. Yang jelas yang pertama dia dari dirinya sendiri, dari internal kembali lagi bahwa dia harus sudah selesai di urusan internalnya. Dukungan keluarga, kemudian isi tas itu juga menentukan dalam artian gini. Isi tasnya gimana nih? Nah itu dia. Gini, isi tas yang menurut saya dia juga pasti ada yang namanya kos politik. Bukan money politik ya, bukan food buying dan sebagainya. Tetapi ketika dia harus berkunjung ke masyarakat, itu pasti ada kos gitu. Dan itu nggak mungkin kalau dia jalan nggak beli bensin kan misalnya seperti itu. Itu harus siap juga gitu. Dan kemudian dia juga harus bisa melakukan advokasi kepada partai politik bahwa saya layak untuk dipilih, saya layak ditempatkan pada posisi strategis di nomor 1, 2 gitu ya. Nah, kalau bisa 1 gitu. Kalau bisa 1 itu harus kita perjuangkan gitu kan. Ini kita sedang memperjuangkan perempuan nanti bisa menjadi nomor 1. Iya, kita yang harus sesama perempuan yang bisa memperjuangkan perempuan gitu. Dan kemudian itu tadi dia harus mempunyai attitude yang baik kepada masyarakat, dia harus punya kapasitas kemampuan komunikasi yang baik kepada masyarakat, dia punya visi yang visioner kepada masyarakat, dan dia punya komitmen kepada masyarakat. Itu yang ya sebenarnya yang perlu dilakukan oleh teman-teman caleg. Jangan sampai ketika ada pencalekan tiba-tiba karena kebutuhan 30% tadi hadir ya sudahlah buat menemuin gitu. Nah ketika dia jadi supaya bisa pemilu jalan biar partai saya bisa ikut. Ya. Dan jangan sampai nanti ketika dia sudah jadi dia tidak punya kontribusi apa-apa gitu. Kalau saya selalu melihat bahwa politik itu passion, Mbak. Jadi itu adalah dari hati. Dan itu adalah pengabdian. Ketika kita meniatkan diri kita bahwa politik itu passion dan itu adalah dari hati kita, insya Allah kita akan menjadi politikus yang baik. Apalagi perempuan tuh ngelakuin semuanya dari hati loh. Berpolitik pun harus dari hati gitu ya. Baik, Bu Tami, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat dari Kesbangpol sebagai fasilitator terkait dengan strategi dan upaya peningkatan kapasitas keterwakilan perempuan di parlemen? Dari Kesbangpol memotivasi untuk perempuan-perempuan yang mungkin memiliki kompeten, kapabilitas, jadi untuk bisa ikut dalam pencalonan legislatif. Karena sebenarnya berpolitik itu kita memerlukan orang-orang baik, Mbak Elvira. Iya, benar. Jadi setiap sendi kehidupan itu dihasilkan dari proses politik. Jadi semua kebijakan, semua aturan itu merupakan hasil proses politik. Jadi memang ketika orang-orang yang duduk di dalam parlemen, di dalam pejabat-pejabat publik itu diisi dari orang-orang yang mempunyai kemampuan, terus mempunyai agama amanah, gitu. Kemudian dia akan menghasilkan kebijakan-kebijakan dalam proses politik itu mesti akan lebih baik. Jadi untuk masyarakat jadilah pemilih yang cerdas, jadilah pemilih yang benar-benar bertanggung jawab, dan mari kita bersama-sama ikut mengawal dalam pesta demokrasi ke depan, dan kita juga mempunyai wewenang seperti yang disampaikan Bu Novi tadi. Kita masyarakat mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan. Jadi ketika ada pejabat publik atau politikus melakukan penyelewengan, mungkin dari masyarakat bisa nanti ormas-ormas yang tergabung dalam organisasi bisa mengawal demi kemajuan bangsa Indonesia ini. Jadi masyarakat sama legislatif tuh punya fungsi yang sama ya. Ada pengawasan juga. Nah kalau masyarakat mengawasi nanti terus gimana caranya dia istilahnya ini orang nggak bener nih, gimana caranya gitu kan?
kayak nggak ada ombudsman-nya yang tadi disampaikan. Gimana mereka harus menyampaikan, terus gimana biar suara mereka didengar gitu loh. Nah itu dia Mbak, ini sebenarnya PR kita bersama. Jadi ketika ujungnya itu kan sebenarnya dari proses pengawasan di teman-teman legislator sendiri kan hanya pada BK gitu ya, Badan Kehormatan. Sementara itu tadi jeruk makan jeruk. Nah sebenarnya mungkin kalau ada partisipasi masyarakat sendiri yang bisa melakukan itu gitu ya. Dari stakeholder masyarakat saya rasa mungkin saja gitu, dan dia independen ya, yang saya rasa dia nanti bisa membuka semuanya, semua akses media kan sekarang sudah terbuka ya, keterbukaan informasi publik gitu, jadi kita bisa melihat bagaimana kinerja teman-teman dewan dari ke tingkat kehadirannya, dari bagaimana ketika dia dalam rapat-rapat, bagaimana keberpihakannya ke masyarakat dan seterusnya bisa kita lihat, dan kemudian ketika rapatnya merah, menurut saya sah-sah aja sih disampaikan gitu. Itu kan masyarakat, jadi partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan, dalam mengawal anggota legislator yang dipilih itu menurut saya sah-sah saja gitu. Tapi memang sekarang wadahnya belum ada. Dulu ada Parlemen Watch gitu, tapi saya nggak tahu ya sekarang seperti apa. Nah, ini mungkin ada gitu, harus didorong nih sebenarnya gitu. Oke, baik. Perlu gerakan, Mbak. Menurut saya perlu gerakan politik bersih. Asik, gerakan politik bersih. Jadi perempuan, keterlibatan perempuan, keterwakilan perempuan dalam parlemen gitu ya. Dibutuhkan perempuan-perempuan yang baik dan berpolitik dengan hati. Syukur-syukur punya duit. Nggak usah bercanda nih. Tapi beneran ya, memang kita butuh orang-orang yang baik supaya kembali lagi dalam membuat kebijakan dan segala macam ya, memang melihat bagaimana masyarakat butuhnya apa begitu ya. Pokoknya kita support terus perempuan-perempuan yang luar biasa ini supaya mereka bisa ada di urutan-urutan yang strategis, supaya panjenengan-panjenengan para perempuan yang akan memilih perempuan juga jadi paham bahwa oh ini orang-orang yang pas nih untuk saya jadikan wakil saya, wakil rakyat di parlemen. Terima kasih Bu Novia. Terima kasih juga Bu Utami, matur nuwun. Saya Vira Maya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Selamat sore, salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.